Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian yang dilakukan oleh surveyor dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Yang pertama, R. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. D. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. O. Surveyor akan melakukan observasi. Selanjutnya yang keempat, W. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir 5. S. Surveyor akan meminta sobat sehat untuk melakukan simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan, kerjakan yang ditulis, dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-364 yang akan membahas kriteria 2.6.3, yaitu cakupan dan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat esensial, kesehatan keluarga. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun sekarang sudah sampai uji publik. Nah, walaupun demikian, siap versi revisi yang dalam bentuk draft ini sudah perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama itu mulai mempelajarinya, kemudian memahami dan mempersiapkan agar menerapkan dan membangun sistem secara bertahap. Nah, draft standar akreditasi puskesmas versi revisi ini meliputi 5 bab, yaitu bab pertama, kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Bab 2, upaya kesehatan masyarakat. Bab 3, upaya kesehatan perseorangan dan penunjang. Bab 4, program prioritas nasional. Bab 5, peningkatan mutu puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut ini di video. Kita lihat pada standar akreditasi versi 2015 itu terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi yang versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Memang ada perbedaan dalam jumlah. Namun, sobat sehat tidak perlu galau karena ada beberapa kriteria, bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian itu sama. Sehingga nanti tinggal menata dari yang dulunya 9 bab menjadi 5 bab. Memang ada beberapa materi baru dan yang disempurnakan. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide berikut ini. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi itu meliputi 1. Indikator mutu, 2. Sasaran keselamatan pasien dan pencegahan serta penanggulangan infeksi, 3. Manajemen fasilitas dan keselamatan serta kesehatan kerja, 4. Germas, 5. Upaya kesehatan masyarakat esensial, 6. Program prioritas nasional, 7. PIS-PK, 8. Area prioritas, 9. Penilaian terhadap dinas kesehatan. Sobat sehat, dari 9 materi baru ini, sebagian besar sudah saya jelaskan dalam video-video di kanal YouTube Dr. Sofi sebelumnya. Selanjutnya, materi baru tersebut harus terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas.
melalui P1, P2, dan P3. P1 adalah perencanaan, P2 adalah pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 adalah pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Sobat Sehat, mulai video 352 sampai dengan video 371, kita akan membahas bab 2, upaya kesehatan masyarakat. Dan seperti sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, bab 2 UKM itu terdiri dari 8 standar, yaitu pertama, perencanaan UKM secara terpadu. Kedua, akses pelayanan UKM. 3, pergerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM dikoordinasi lintas program dan lintas sektor. 4, pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang. 5, BIS PK. 6, UKM esensial. 7, UKM pengembangan. Dan 8, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan UKM. Selanjutnya kita lihat gambar 2 di video yang menjelaskan tentang isi standar, kriteria, dan elemen penilaian dari bab 2 UKM. Kita bertemu dalam 20 video yang akan membahas UKM secara bertahap. Sekarang kita membahas standar 2.6, penyelenggaraan UKM esensial. Standar ini meliputi 5 kriteria. Kriteria 2.6.1, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan. Kriteria 2.6.2, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan. Kriteria 2.6.3, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga. Kriteria 2.6.4, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial gizi. Kriteria 2.6.5, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, Sobat Sehat, di video 364 ini kita akan membahas kriteria 2.6.3, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga. Kita bahas dulu bab 2 standar 2.6. Pernyataan bab 2, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Pernyataan standar 2.6, penyelenggaraan UKM esensial. Upaya kesehatan masyarakat esensial direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Selanjutnya kita bahas kriteria 2.6.3. Pernyataan kriteria 2.6.3 adalah cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga. Adapun pokok pikiran dari kriteria 2.6.3 ini adalah 1. Cakupan UKM esensial kesehatan keluarga diukur dengan 5 indikator utama, yaitu presentasi ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal terpadu, persentasi balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal, persentase remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan peduli remaja, persentase calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan yang terakhir, persentase lanjut usia yang mendapatkan pelayanan. Selanjutnya kita akan bahas pokok pikiran yang kedua. Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif yang berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil serta terpadu dengan program lain yang memerlukan intervensi selama kehamilannya. Pokok pikiran yang ketiga,
Sasaran pelayanan antenatal adalah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas. Pokok pikiran yang keempat, pelayanan kesehatan balita sebagaimana dalam standar pelayanan minimal meliputi penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan dan tinggi badan, pemantauan perkembangan, imunisasi, pemberian vitamin A, dan pelayanan balita sakit. Pokok pikiran yang kelima, sasaran pelayanan balita adalah seluruh balita yang ada di wilayah kerja puskesmas. Pokok pikiran yang keenam, kriteria puskesmas mampu laksana pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR jika memenuhi kriteria antara lain ada tenaga terlatih atau terorientasi PKPR, ada pedoman PKPR, menyediakan layanan konseling bagi remaja. Pokok pikiran yang ketujuh, layanan untuk remaja di puskesmas PKPR meliputi pelayanan dalam dan luar gedung, meliputi layanan medis termasuk pemeriksaan penunjang dan rujukannya, konseling, pemberian KIE dan pendidikan keterampilan hidup sehat atau PKHS, pemberdayaan kader remaja baik di sekolah maupun di masyarakat melalui posyandu remaja. Pokok pikiran yang kedelapan, pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR puskesmas mengikuti prinsip-prinsip menjamin privasi dan kerahasiaan, mempromosikan kemandirian remaja tanpa mensyaratkan izin orang tua, kebebasan berkunjung, biaya terjangkau dan gratis, serta memperhatikan keadilan serta kesetaraan gender. Pokok pikiran yang ke-9, pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin atau cantin minimal meliputi anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan darah yaitu HB dan golongan darah, screening imunisasi TT, kemudian KIE kesehatan reproduksi calon pengantin. Selanjutnya pokok pikiran yang ke-10, pelayanan kesehatan lanjut usia meliputi screening kesehatan yaitu pemeriksaan tekanan darah, kemudian pengkajian paripurna, pengguna layanan geriatri, pemeriksaan laboratorium sederhana berupa gula darah, kolesterol, asam urat, kemudian anamnese perilaku berisiko, pemeriksaan fisik, IMT, pengobatan, rujukan, dan pemberian buku kesehatan lansia. Pokok pikiran yang ke-11, untuk mencapai kinerja UKM esensial KIA dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif berikut, meliputi pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, minimal 50% desa sudah mempunyai kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Kemudian puskesmas sudah melakukan orientasi P4K. Puskesmas melaksanakan penyediaan fasilitas minimal 2 kali dalam setahun. Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan buku KIA melalui pelaksanaan kelas ibu balita, sosialisasi atau orientasi kader kesehatan, kemudian selain kader kesehatan juga orientasi bagi guru PAUD, kelompok bermain, TK, RA, dan kelompok bina keluarga balita. Puskesmas PKPR menjangkau sasaran remaja di luar gedung melalui UKS baik di sekolah umum maupun SLB, pesantren, posyandu remaja, pramuka, pelayanan ke panti atau LKSA, dan rutan anak atau LPKA. Puskesmas melakukan kerjasama dengan KUA, lembaga agama lintas
program dan lintas sektor terkait lainnya dalam mendorong calon pengantin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang berkualitas dengan penyediaan SDM dan prasarana serta sarana untuk melakukan KIE dan screening kesehatan. Kemudian pemanfaatan kohort usia reproduksi dalam memantau pelayanan bagi calon pengantin dan pelayanan KB. Pelayanan lansia di puskesmas yang santun lansia mengikuti prinsip-prinsip memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, memberikan prioritas pelayanan kepada lansia, dan penyediaan sarana yang aman dan mudah diakses, memberikan dukungan dan bimbingan pada lansia dan keluarga secara berkesinambungan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, melakukan pelayanan secara proaktif melalui kegiatan pelayanan di luar gedung, melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup, dan melakukan kerjasama dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lansia. Pokok pikiran yang ke-12, adanya dokumentasi hasil upaya-upaya pelaksanaan 5 indikator utama, yaitu pelayanan antenatal terpadu, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin yang pelayanan kesehatan lanjut usia, beserta laporan kegiatan. Pokok pikiran yang ke-13, adanya hasil evaluasi dari permasalahan kesehatan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat esensial, kesehatan keluarga yang dituangkan atau ditindaklanjuti melalui RUK atau Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas. Pokok pikiran yang ke-14, dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja pelayanan UKM esensial dan upaya pencapaian kinerja pelayanan UKM esensial KIA yang telah dilakukan. Sobat Sehat, adapun elemen penilaian meliputi 1. Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial kesehatan keluarga. Di sini harus ada R dan D. Kemudian yang kedua, dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial kesehatan keluarga sebagaimana pokok pikiran yang sudah tercantum di dalam rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka ajuan kegiatan yang telah ditetapkan. Di sini ada D, W, dan O. Kemudian yang ketiga, dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. Di sini ada D, W, dan O. Kemudian keempat, disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK atau Rencana Usulan Kegiatan. Elemen penilaian yang kelima, dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu D, W, O. Selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1 sampai dengan 5 pada kriteria 2.6.3. Di video 364 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria 2.6.3, yaitu cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga. Itu meliputi elemen penilaian yang pertama, tercapainya indikator kinerja kesehatan keluarga, yaitu ada target indikator
dan ada data capaian yang berupa regulasi maupun dokumentasi. Kemudian elemen penilaian yang kedua itu harus disiapkan ada bukti pelaksanaan program kesehatan keluarga sesuai rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Jadi harus ada D, B, dan O. Di sini Sobat Sehat juga harus siap. Selain menyiapkan bukti, siap untuk diobservasi dan diwawancarai. Kemudian elemen penilaian yang ketiga itu harus ada bukti pemantauan, penilaian, serta tindak lanjut secara periodik untuk perbaikan kesehatan keluarga. Jadi di sini harus ada D, B, dan O. Jadi selain disiapkan bukti pemantauan, penilaian, serta tindak lanjut secara periodik untuk perbaikan kesehatan keluarga berkesinambungan, Sobat Sehat juga harus siap diobservasi dan diwawancarai. Selanjutnya, elemen penilaian yang kelima dari kriteria ini ada dokumen bukti pencatatan dan pelaporan sesuai SOP. Jadi ada dokumentasi, kemudian selain itu Sobat Sehat juga harus siap untuk diobservasi dan diwawancarai. Adapun elemen penilaian yang kelima di sini harus ada dokumen rencana dan bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan. Berarti ada dokumentasi. Selain itu Sobat Sehat harus siap untuk diwawancarai. Contoh-contoh dokumen akan disediakan melalui link, terutama bagi kegiatan yang sifatnya dianggap baru. Sobat Sehat silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi yang kedua. Demikianlah Sobat Sehat, di video 364 ini kita telah membahas kriteria 2.6.3 cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga. Kita akan bertemu kembali di video 365 yang akan membahas tentang kriteria 2.6.4 yang membahas cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan gizi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.